Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Goriolis di MotoGP 4 untuk karir episode kedua. Saat ini kita bakal balapan di seri Jerez. Dan sekarang sesi kualifikasi kedua tengah berlangsung. Sementara waktu, CT Gibernau menjadi pole position dengan lap time 1 menit 40,788 detik. Oke, kita agak ngebikin kesalahan tadi namun tidak terhitung sebagai track limit dari MotoGP Stewart. 0,1 gap di sektor 1 dengan CT Gibernau. Oke, lurusan exit corner. Here we go. Last sektor kita masuki. Dan sekarang satu tikungan terakhir di sesi kualifikasi kedua ini kita mencoba light braking. Masuk dengan sangat agresif. Kemudian exit corner. Full gas menuju finish line dan Asep Surasep meraih pole position di MotoGP Jerez untuk round kedua MotoGP 4 karir, di mana CT Gibernau Valentino Rossi akan start dari barisan terdepan berbarengan dengan Asep Surasep. Sekaligus ini menjadi pole perdana bagi Asep di MotoGP musim 2004. Luar biasa. Kalau gitu langsung aja kita menuju ke sesi race untuk MotoGP Jerez di round kedua. Here we go. Oke, sekarang cuaca di Jerez itu bener-bener cerah banget. Jadi untuk kita nge-push motor tuh bener-bener bakal nikmat sekali. Nah, sekarang kita akan mencoba ngelakuin setting-setting. Oh ya, di balapan kali ini kita udah menyeting untuk gigi rasionya. Itu kita sedikit naikin supaya perputaran final rasio itu cepat tercapai. Supaya motornya tidak terlalu membutuhkan waktu lama untuk mencapai top speed tertinggi. Nah, kalau itu kita mulai untuk balapan di MotoGP Jerez round kedua musim ini. Oke semua, dan inilah dia round kedua MotoGP 2004. Lampu merah padam, it's on the way. Langsung saja kita full gas menuju tikungan pertama. Sepertinya CT Gibernau langsung mengambil alih race leader dari Asep Surasep. Kemudian exit corner, Rossi melebar dan kini Biaggi menempati tempat ketiga sementara waktu. Tikungan 3, exit corner, masih Gibernau mendefense dan Asep masuk mengovertaking, masih belum bisa. Tahan dulu, oh hati-hati. Kita terlalu ngepaksa menggunakan gear 2 yang harusnya pakai gear 3 pun udah oke di tikungan keempat tadi. Kembali di trek lurusan, full gas lagi dari Asep Surasep. Black Mamba masih mencoba memburu Gibernau di top speed dan menuju braking zone. Tikungan ke-6 kita masih belum bisa. Ingat, memang kelas ini atau motor yang versi 2004 itu harus light braking, tapi juga jangan terlalu memaksakan diri, karena kapan kita nggak bisa light braking dengan pas atau salah mengambil braking point, maka resikonya kita bakal melebar dan kemungkinan besar kita bakal terjatuh, atau kalau nggak ban depan kita bakal kekunci dan ngebikin kita crash dengan sangat konyol. Oke, kali ini di sektor ketiga gear kita overtake Gibernau, masih side by side di sektor keempat awal. Oke, tikungan ke-10 masih Gibernau menghempaskan Honda RT211V, yang mana itu merupakan motor yang kita pakai juga di race kali ini. Melebar, kita salah kontrol dan akhirnya Biaggi datang menyerang, namun di last corner kita masih mampu mendefense dan malah melebar cuy. Nah, oke, kembali ke lurusan dan kali ini Biaggi akan kita overtake kembali. Nice, luar biasa. Dan sekarang memasuki lap kedua. Tikungan pertama kita mencoba light braking, masuk perlahan. Oke, Biaggi lagi dan lagi hampir mengovertaking. Tapi sekarang Asep Surasep akan mencoba melakukan overtaking dari inside line. Bisakah di tikungan ketiga? Inilah dia momentumnya. Oke, ada celah. Langsung kita overtaking CT Gibernau. Luar biasa. Dan kembali Gibernau melawan itu keempat. Side by side lagi. Tak terhentikan. Wow, Gibernau memasangkan diri dengan memaksa mengambil dari sisi luar racing line sehingga dia cukup melebar. Dan saat ini Asep Surasep kembali menjadi pimpinan race, namun ancaman masih belum hilang dari pembalap di belakang kita. Lagi dan lagi CT Gibernau melakukan aksi overtaking dengan sangat agresif. Bahkan Max Biaggi juga ikut campur di pertarungan posisi pertama season 2004 sekali. Dan sekitar overtaking lagi Max Biaggi, dan sekarang di tikungan ke-8 namun masih belum bisa mengovertaking CT Gibernau. Kita harus bersabar dulu. Dan sekarang nyari saja Asep mengovertaking.
menuju tikungan ke-10 di sektor keempat bagian awal. Let's go guys, high speed cornering, tikungan 11. Kita melakukan overtaking seperti Rossi Gibernau 2004 dan inilah saatnya full gas menuju last corner. Kita mencoba lane braking dan kini kita block pass Gibernau. Finally, yes, manuver yang sangat krusial sekali hingga akhirnya kini Asep Surasep menjadi race leader setelah melakukan overtaking di last corner. Oke, namun Biaggi kembali melawan. Honda Camel melawan, exit lagi, kita overtake kembali. Lap ketiga masih berlangsung, ancaman masih datang. Hingga saat ini belum ada pembalap satupun yang terjatuh, bahkan not complete. Apakah ini bakal bertahan hingga nanti di balapan atau mungkin justru bakal ada kejutan di pertengahan race kali ini? Marco Melandri menjadi fastest lap of the race. Exit corner menuju tikungan ke-6. Here we go. Sepertinya overtake yang datang dari mereka berdua. Kita tunggu dulu, kita bersabar dulu. Dan benar saja kita pancing mereka. Wow, Rossi datang begitu saja. Dan sekarang Biaggi kita overtaking kembali ke posisi 2. Dan saat ini di tikungan 8 kita mengejar CT Gibernau. Side ketiga akhir. Keep fokus, keep fighting, stay fokus. Masih mencari celah kosong. Kita overtaking Gibernau dari inside line dan finally di tikungan ke-9 Asep Surasep menjadi race leader lagi. Dan sepertinya sesuatu terjatuh. Oke, tikungan 11 dan jujur dengan saat ini gue masih belum merasa lega karena ancaman masih bakal datang bertubi-tubi. Oke, last corner. Inilah dia. Lap ketiga bagian akhir. Menjelang lap keempat cukup sliding. Nyaris kita crash. Lap keempat kita masuki braking zone tikungan pertama. Masuk perlahan. Gibernau lagi-lagi menyerang sehingga membuat sebuah collision dan kita terpaksa melebar. Gibernau kembali mengovertaking. Persaingan dua mobil Honda sengit sekali, tak terhentikan, tak terelakkan hingga saat ini. Menuju tikungan ke-5. Entry corner kembali. Ancaman demi ancaman masih akan datang. Terlebih dari CT Gibernau yang merupakan rekan tim kita di Honda Movistar MotoGP. Lurusan lagi dan sekarang kita lihat apakah Gibernau akan melakukan overtaking yang sama. Benar saja, dia memblok pas, bahkan parahnya Gibernau membawa Biaggi dengan menghantam kita dari belakang. Oke, hati-hati, hati-hati. Keep fokus, keep fighting. Kita masih bisa berjuang di sisa balapan MotoGP Jerez. Oke guys, come on. Exit corner. Tikungan ke-9. Gibernau masih dengan sangat santainya di depan kita. Dari inside line kita mencoba masuk dan lagi-lagi Gibernau memiliki track limit. Entah yang keberapa kali. Yang jelas Gibernau dalam ancaman long lap penalty. Menuju last corner. Kita mencoba lap break di last corner. Lap keempat belum ada overtaking balik atau aksi switchback dari Asep Surasep kepada CT Gibernau. Apakah di kelima itu akan terjadi? Mari kita lakukan. First corner. Masuk perlahan. Gibernau melebar, Asep masuk dari inside line dan di tikungan kedua Gibernau kita overtaking. Masih bisa, oke, side by side dan di tikungan ketiga akhirnya Asep Surasep The Black Mamba sukses mengakuisisi posisi pertama dari CT Gibernau lagi, mengembalikan kejayaan dari Asep Surasep di round kedua ini. Oke, bersiap-siap menuju tikungan ke-6. Full gas kembali. Akankah Gibernau melakukan aksi yang sama dengan mengovertaking dengan cara block pass? Hati-hati, masuk perlahan dan sepertinya Gibernau tidak ngelakuin overtaking karena mungkin saja jaraknya agak jauh. Luar biasa. Oke, di tikungan ke-8 masuk perlahan.
Sekarang gap kita dengan CT Gibernau perlahan menjauh, yang berarti kita udah mulai aman di musim pertama. Tapi ingat jangan terlalu senang, masih ada satu lap lagi yang akan kita masuki. Dan di satu putaran itu apapun bisa terjadi. Bisa aja kita menang, bisa aja kita menjauhkan gap dengan Gibernau, dan bahkan bisa juga membawa kita terjun bebas di urutan belasan akibat terlalu sombong dan terjatuh. Last corner, CT Gibernau diganjar long lap penalti akibat melebihi batas track limit. Sangat disayangkan, CT Gibernau terpaksa masuk ke area long lap penalti dan kemungkinan besar dia bakal masuk LLP di last lap ini. Nanggung parah. Udah bersaing banget buat barisan depannya, malah dia kena track limit cuy. Tapi emang sih di track ini kalau pakai motor yang season 2004 itu kan motornya berat banget. Jadi kalau kita mau kontrol motor supaya nggak sampai bablas ke area track limit itu rada susah. Makanya sekelas AI pun memang benar-benar harus beradaptasi di MotoGP season 2004 cuy. Oke, exit corner full gas menuju tikungan ke-6. Here we go. CT Gibernau masih dalam long lap penalti. Saat ini masuk perlahan. Gap dengan Biaggi semakin menjauh dan sangat disayangkan untuk Valentino Rossi yang start dari barisan terdepan. Kini dia terpaksa terjun bebas di posisi ke-7. Ini sangat disayangkan. Namun bagusnya kita menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Lap ke-6 masih berlangsung. Inilah dia sektor ketiga gear. Masuk perlahan. Here we go. Kesempatan untuk meraih kemenangan hampir terbuka. Race kemarin atau race pertama di Pakistan Freeway South Africa aka sirkuit Kazakhstan Sokol, kita meraih tempat ketiga dan sekarang kemenangan perdana bagi Asep Surasev di MotoGP 4 karir. Inilah dia last corner dan saatnya full gas menuju finish line. Here we go. Wow, red flag di last lap cuy. What happened? Lah, kita finishnya dalam kondisi red flag, kocak parah. Oh my god, hanya 10 pembalap yang mampu finish di balapan kali ini. Dan selebihnya itu not complete, kacau gara-gara red flag. Ini kayaknya bukan karena mereka jatuh, melainkan karena sesi red flag yang telah berakhir sebelum mereka melewati garis finish. Dan gue masih bertanya-tanya, ini kira-kira penyebabnya terjadi red flag di lap akhir di last corner itu siapa penyebabnya? Ini bikin kita penasaran. Dan gue bakal geser ke bawah untuk ngeliatin daftar pembalap yang not complete. Dan kalau tadi selama kita balapan memang ada yellow flag, tapi hanya ada si Michele Fabrizio yang jatuh. Selebihnya itu mampu finish. Maksudnya mampu balapan dan tidak crash. Tapi entahlah apa yang terjadi, kita juga agak bingung sama balapan kali ini. Red flag di saat melewati garis finish itu. Ini pertama kalinya gue rasain di MotoGP 24. Terlebih ini menggunakan season 2004 yang ya as you can see persaingannya sangat sekali. Kalau sampai saat ini Max Biaggi masih menjadi race leader, namun Asep Surasev menggeser tempat kedua dari Valentino Rossi. Kita memiliki gap 4 poin dari Max Biaggi untuk saat ini. Dan inilah yang terjadi di mana 3 riders di barisan belakang mengalami crash. Dan inilah yang menjadi penyebab red flag dikibarkan di saat-saat akhir menjelang garis finish. Namun banyak pembalap yang not complete akibat red flag ini. Di klasemen tim, Kamel Honda menjadi pimpinan dengan jarak 6 poin dari Honda Telefonica MotoGP dan Yamaha Fortuna di tempat ketiga. Sementara itu untuk klasemen pabrikan, Honda menjadi pimpinan dengan unggul 20 poin atas Yamaha. Kapan lagi ngeliat Honda di tahun ini, tahun 2025 menjadi pemimpin konstruktor? Ini sangat jarang terjadi. Terima kasih udah yang ngebikin mod season 2004 ini yang benar-benar bikin kita nostalgia dengan persaingan zaman dulu. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 4 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.